Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Nama saya Ignatius Cahyo dengan kode ASLab IC di sini sebagai ASLab Teknik Kendali yang akan menjelaskan mengenai modul 4 dari praktikum kali ini yang berjudul Frequency Response Techniques. Nah, untuk di Frequency Response Techniques kita akan mempelajari 3 poin utama. Yang pertama adalah fundamental dari frequency response sendiri. Yang kedua adalah Bode plot dan stabilitasnya. Yang ketiga adalah Nyquist plot dan stabilitasnya. Dan untuk tujuan praktikumnya sendiri ada dua utamanya. Itu untuk kalian bisa memahami konsep dari Bode dan Nyquist plot. Dan yang kedua adalah untuk bisa menentukan stabilitas dari sistem melalui konsep dari frekuensi response. Nah, untuk awal-awalnya sendiri, apa sih frekuensi response sebenarnya? Untuk secara definitifnya sendiri, frekuensi response itu sebuah metode ya. Sebuah metode untuk menganalisis sebuah sistem under steady state condition. Jadi ini di saat kondisinya sudah tidak ada perubahan-perubahan lagi lah. Dan di saat sistem tersebut diberi input sinyal sinusoidal. Untuk konteksnya sinyal sinusoidal ya, sebagai di grafik bagian kanan ini, pokoknya bentuk sinusoid lah. Nah, tapi kenapa kita butuh frekuensi response? Dan kenapa itu bisa beda sih nama root locus sendiri? Nah, seperti yang diketahui dari modul sebelumnya, dari root locus, untuk menentukan stabilitas sistem sendiri, kita perlu menentukan pole dan zero dari sistem itu. Dan untuk menentukan pole dan zero, kita memerlukan internal equation dari sistemnya atau transfer function dari sistemnya. Di mana dengan jika sudah memiliki semua itu, ya kita memastikan tidak ada pole di right half plane, artinya sistem stabil. Namun pada dunia nyata, kita tidak akan selalu memiliki transfer function dari sistem tersebut dan seringkali kita tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita bisa memiliki dan menggunakan dari measurement data, experimental measurement data, itu suatu data yang bisa kita ambil dan membandingkan output dan input dari sistem ini. Nah, dua data ini adalah magnitude dan phase. Kita lihat dari grafik bagian kanan ini yang adalah grafik input dan grafik output. Di sini terlihat jelas dari perbedaannya sendiri. Di mana yang pertama ada perbedaan magnitudo dan yang kedua adalah perbedaan phase. Nah, perbedaan magnitudo ini bisa dilihat gampangnya melalui amplitudo dari sistemnya sendiri. Amplitudo dan magnitudo sama saja. Jadi, di saat diberi input segini, outputnya lebih tinggi. Berarti perubahan tersebut pasti terjadi dilakukan oleh sistem. Nah, berdasarkan rumus seperti ini yang di bawah, M omega sama dengan MO omega per MI omega. Yang artinya bahwa magnitudo output dari sistem ini akan dikalikan. Magnitudo sistem akan dikalikan dengan magnitudo input yang menghasilkan magnitudo output. Dan untuk fasanya sendiri adalah tidak dikali melainkan ditambah karena dari namanya sendiri adalah phase shift sendiri atau pergeseran fasa, di mana dengan input dengan fasa, misalnya kita ambil eh, poin di magnitudo ini, di puncak magnitudo ini dibandingkan dengan aksis Y, akan terjadi perubahan dari fasanya sendiri, yaitu misalnya kalau di sini terdelay di mana hanya dengan VI, di sini outputnya menjadi VI tambah V, di mana V ini adalah phase delay atau phase shift yang bisa dilakukan oleh dari sistem. Nah, bisa diingat juga mengapa kita bisa mengambil perbandingan ini untuk dari input dan outputnya sendiri, karena dalam suatu LTI system untuk diberi sinusoidal input, eh, input dan outputnya akan menghasilkan frekuensi yang sama. Oleh karena itu kita bisa membandingkan kedua hal ini. Karena jika frekuensinya berubah, kita pasti tidak bisa membandingkan dari phase sendiri. Nah, untuk magnitude dan phase sendiri untuk lebih gampang dianalisisnya, ada dua cara representasi visual. Di mana di bagian sini bisa dilihat bahwa representasi tersebut bisa dibagi menjadi Bode plot dan Nyquist plot. Mungkin kita lanjut. Yang pertama adalah Bode plot. Bode plot adalah sebuah alat untuk memvisualisasikan frekuensi respons dari sistem menjadi dua plot. Dan dua plot ini bisa dilihat di bagian kanan adalah magnitudo dan phase. Mungkin untuk dianalisis sedikit dari diagram Bode berikut. Nah, selain memiliki dua aksis Y, yaitu magnitudo dan fasa, mereka memiliki aksis X yang sama, yaitu frekuensi.
Namun aksis X ini tidak seperti aksis Y-nya sendiri, di mana aksis Y adalah linear, yaitu 0, minus 20, minus 40, dan seterusnya, atau 0, negatif 90, negatif 180, dan seterusnya. Frekuensi ini menggunakan skala logaritmik, di mana dia akan memulai dari 10 pangkat min 1, yaitu 0,1, 10 pangkat 0, 1, dan akan 10. Dan tengah-tengahnya untuk angka-angkanya sendiri akan semakin kecil, semakin kecil. Dan ini dinamakan sebagai skala logaritmik, karena untuk menganalisis frekuensi lebih masuk akal dan lebih gampang untuk dianalisis melalui skala ini. Nah, selain itu, di dua plot ini, yang pertama phase pasti ada menggunakan degrees atau derajat, namun untuk magnitude ini menggunakan desibel, di mana nilai desibel ini sendiri itu tidak bisa langsung diambil dari konstanta dari sistem, harus melakukan konversi melalui rumus 20 log dikali K. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, namun pertama kita harus masuk ke Bode Stability Analysis. Jadi kita udah punya Bode plot. Jadi kita gimana cara menentukan apakah sistem stabil atau enggak. Kalau misalnya waktu root locus kita pakai lihat pol di RHP, gimana kita bisa tahu stabil atau enggaknya di Bode plot. Nah, untuk tahu hal itu kita perlu ngebahas dua safety margins dulu. Yaitu safety margins tuh kayak poin kritikalnya sendiri, di mana eh, dari sistem sendiri akan jika melewati dua parameter tersebut akan menjadi tidak stabil. Nah, yang pertama adalah gain margin. Yang gain margin itu perbedaan antara 0 desibel dengan sistem gainnya di saat phase crossover frequency. Mungkin kita lanjut dulu sebentar. Phase margin itu mirip definisinya, namun instead of 0 desibel, kita menggunakan negatif 180 derajat sebagai pembatasannya dan dibandingkan dengan fasa di saat gain crossover frequency. Ini ada dua nama yang mirip nih, phase crossover frequency dan gain crossover frequency. Bedanya tuh apa? Nah, untuk dari kedua nama tersebut, mungkin kata-kata yang perlu paling dilihat adalah crossover, artinya dia menyeberang gitu. Yang pertama adalah phase crossover frequency. Untuk phase crossover frequency, arti literalnya adalah di mana di saat respons sistem ini melewati negatif 180 derajat. Jadi di saat sistemnya ini mencapai negatif 180 derajat, berapa frekuensinya? Nah, frekuensi tersebut yang dinamakan phase crossover frequency. Dan jika saat gain margin kita ingin membandingkan 0 desibel dengan sistem gain, 0 desibel dikurang dengan gain di saat phase crossover frequency. Artinya kita harus membandingkan di omega PC ini, omega phase crossover, kita dibandingkan dengan sistem tersebut berapa. Nah, perbedaan selisih ini antara sistem gain dengan 0 desibel adalah gain marginnya. Nah, sama halnya dengan phase margin, kita mencari phase margin dengan mengurangi ini dengan mengurangi phase di saat gain crossover frequency dengan negatif 180 derajat. Di sini kita bisa lihat untuk gain crossover frequency-nya, dia menyeberangi 0 di frekuensi berikut di omega GC, dan di saat omega GC sendiri phase-nya berapa. Di sini mungkin ini adalah dari cara mencari phase margin sendiri. Nah, dari phase margin dan gain margin, gimana sih cara kita menentukan untuk apakah sistem ini stabil atau enggak? Nah, mungkin bisa dilihat di bawah sini. Dalam sebuah closed loop system, agar bisa stabil, gain margin dan phase margin harus memiliki nilai positif. Nah, bagaimana kita bisa melihat positifnya di grafik? Nah, mungkin sudah seperti lihat sebelumnya untuk di grafik ini. Jika gain marginnya di gain di saat phase crossover frequency memiliki nilai positif, maka jika kita memasuki nilai positif di 0 desibel dikurang nilai positif, hasil pasti akan negatif. Yang artinya gain margin memiliki negatif. Dan biasanya seringkali case-nya adalah gain margin, jika gain margin negatif, phase margin seringkali juga negatif. Bisa dibuktikan dengan di sini. Misalnya di gain crossover frequency tersebut, phase-nya di bawah negatif 180. Mungkin kita bisa ambil di negatif 190 misalnya. Jadi bila negatif 190 ditambah 180 akan menghasilkan negatif 10. Yang artinya phase marginnya akan juga menjadi negatif.
Nah, beda kasusnya dengan ini, di mana bisa dilihat secara langsung aja. Di sini dia akan ke bawah dari 180, dia akan naik ke atas dari 0 desibel, dan dia akan sebaliknya. Dia ke bawah dari 0 desibel, dia ke atas dari negatif 180, yang artinya gain margin dan phase marginnya adalah positif. Mungkin cara lain untuk menentukan apabila sistem stabil atau tidak stabil adalah bila gain crossover frekuensinya terjadi duluan dibanding phase crossover frekuensi. Bila omega GC ini duluan dibanding omega PC, sistem akan stabil. Berbeda dengan bila omega PC ini lebih duluan dibanding yang omega GC. Sekarang kita lanjut ke Nyquist plot. Untuk Nyquist plot kita tidak akan bahas lama-lama karena penggunaannya lebih jarang, namun sudah cukup baik untuk kalian mengetahui konsep dari Nyquist plot sendiri. Nah, tidak seperti body plot ya, di mana dia dibagi menjadi dua grafik yang berbeda. Nyquist plot akan menggabung dari magnitude dan phase dari sistem menjadi satu grafik di satu kompleks plane. Nah, contohnya seperti di bawah ini, di mana bentuk yang agak aneh ini sebenarnya adalah uh, gabungan dari magnitude dan phase secara polar, di mana magnitude adalah jarak dari origin ke titik yang kita ingin cari, dan phase shift adalah derajat dari positive real axis, yaitu uh, aksis yang real yang kanan sini. Jadi bila untuk membaca dari Nyquist plot sendiri, misalnya di sini adalah omeganya 0, negatif 0, di sini omega 0. Artinya di bagian sini adalah di saat radiannya naik, 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 dan pasti frekuensi di sini akan lebih tinggi dibanding frekuensi di sini. Jadi untuk membaca sendiri berapa jarak dari 0,0, 0,0 sendiri dibanding di titik frekuensi tertentu, dan derajat sendiri mewakili phase-nya. Nah, untuk stabilitas sendiri mengikuti rumus berikut. Z sama dengan P min N, di mana P itu open loop pulse yang di right half plane, dan Z itu closed loop pulse dari unstable right half plane. Nah, untuk N ini sendiri adalah number of clockwise encirclements of the critical point, negatif 1,0. Nah, negatif 1,0 itu di sini. Nah, kenapa negatif 1,0? Mungkin pertanyaannya itu ya. Nah, mungkin kalau kita ingat dari slide sebelumnya, itu 0 desibel dan negatif 180 derajat. 0 desibel bila dijadikan nilai konstanta adalah 1. Nah, jika kita lihat dari length of from origin dan angle sendiri, kita akan mendapatkan jarak dari min 1 ke 0 adalah 1. Dan untuk dari angle-nya dari real axis sendiri, titik min 1 ini adalah negatif 180 derajat, yang sesuai dengan critical point dari body plot. Jadi untuk negatif 1,0 sendiri didapat dari situ. Nah, untuk bisa menjadi stabil, semua angka ini penjumlahannya Z-nya harus sama dengan 0. Jika tidak, berarti sistem tidak stabil. Nah, coba kita cari tahu gimana sih cara gambar Bode plot. Nah, untuk menggambar Bode plot sendiri, kalian nanti akan diminta untuk menggambar secara asimptotik. Asimptotik artinya Bode plot kalian dipakai untuk menganalisis secara garis besar saja dan tidak secara precise banget, namun bisa untuk merepresentasikan respons dari sistemnya sendiri. Nah, untuk cara menggambar Bode plot bisa dilihat dari tabel berikut. Yang pertama adalah konstanta atau gain. Untuk gain, jika kita memiliki gain seperti berikut, dalam plot magnitude-nya dia akan memiliki nilai 20 log K. 20 log K, di mana K-nya hanya akan diambil dari konstantanya langsung dan akan outputnya menjadi desibel. Namun gain sendiri tidak akan berpengaruh ke phase-nya. Berbeda dengan zero atau pole. Nah, untuk zero sendiri, kita harus mengambil format seperti ini. 1 plus J omega per J omega per J omega C. Nah, di saat frekuensinya adalah omega C ini yang di bawah sini, dia akan naik plus 20 desibel per dekade terus-menerus. Dan untuk fasenya sendiri, dia akan mulai di 0,1 omega C, naik secara gradual sebesar 45 derajat per dekade,
hingga 10 omega C berhenti dan akan stay di 90 derajat tersebut. Sama dengan halnya untuk pole, hanya kebalikannya di mana tadi zero adalah plus 20 desibel per dekade, dia negatif 20 desibel per dekade. Dan dia negatif 45 dibanding positif 45. Untuk formatnya sendiri sama, karena kita tahu pole itu ada di denominator bukan di numerator. Denominator bukan di numerator. Dan formatnya kita ngambil omega C di bagian bawah. Nah, untuk pollet origin sendiri dia akan negatif 20 desibel per dekade juga. Namun dia mulainya akan tidak terlihat lah, karena dia akan lebih kecil terus. Namun yang kita tak ketahui bahwa dia selalu akan melewati omega ini, atau bisa seringnya adalah 1 radian per second. Iya, 1 radian per second. Dia akan negatif 20 desibel per dekade dan melewati 1 desibel per second, 1 radian per second. Dan perlu diingat kalau ini dia bukan mulainya di 1 radian per second, dia sudah mulai dari sebelum-sebelumnya, namun dia akan melewati titik ini. Kalau mulai dari 1 radian per second, dia akan di 0 terus dia turun. Nah, itu cocoknya untuk bagian atas di saat omega C-nya adalah 1. Nah, untuk fasanya sendiri, untuk pole itu negatif 90 derajat dari awal, dia hanya garis lurus kayak gini aja. Nah, mungkin tidak dimasukin di sini, cuman untuk zero at origin adalah persis kebalikannya dari ini, cuman seperti sebelumnya, di mana dia akan plus 20 desibel per dekade, terus-menerus naik, dan dia akan plus 90 derajat instead of negatif 90 derajat. Ya, mungkin untuk latihan sendiri kita bisa ngambil transfer function berikut. 25 S plus 3 per S kali S plus 5. Nah, ini beberapa rumus yang beberapa format tulisan yang perlu diingat. Nah, mungkin untuk mengubah ini menjadi bentuk seperti ini, kita harus melakukan transformasi sedikit. Di mana 25 S plus 3 akan dikeluarkan 3 ya, dan dikeluarkan 5 S sendiri menjadi berikut. Dan setelah perhitungan kita akan mendapat komponen gain sebesar 15. Nah, biasanya untuk mempermudah penggambaran dari bode plot sendiri, kita ubah menjadi bentuk tabel seperti ini. Di sini adalah komponennya 15, S per 3 plus 1, S per 5 plus 1. Dan untuk tipenya sendiri, ini adalah gain, ini adalah zero, ini adalah pole, ini adalah pole. Dan bagaimana setiap komponen dan tipe ini mempengaruhi magnitude dan phase adalah sebagai berikut. Karena 15, kita akan memasukkan 15 ini ke rumusnya 20 log 15, menghasilkan 23,52 desibel. Karena gain kita ketahui seperti tadi, gain tidak mempengaruhi fasanya, jadi dia akan tetap di 0 derajat. Dan untuk zero-nya S per 3 plus 1, 3 omega C tadi adalah 3 ini. Jadi kita akan mendapat plus 20 desibel per dekade di 3 radian per second. Dan untuk phase-nya dia akan mulai dari 0,1 omega C, yang artinya dia akan mulai dari 0,3 radian per second. Itu plus 45 derajat per dekade. Dan seperti yang sudah diketahui tadi, karena S ini tidak ada omega C-nya, yaitu adalah pollet origin. Pollet origin berarti dia akan negatif 20 desibel per dekade dari awal dan melewati 1 radian per second. Untuk phase-nya hanya sebegini. Dan untuk pole yang terakhir adalah S per 5 plus 1, dia akan negatif 20 desibel per dekade mulai di 5 radian per second dan negatif 45 degree per dekade di 0,5 radian per second, dan pastinya untuk keduanya sendiri akan berhenti di 30 radian per second dan 50 radian per second masing-masing. Nah, mungkin kita bisa masuk ke penggambarannya sendiri. Yang pertama untuk menggambar gain. Gain tadi kita tahu 23,52 dan 0 derajat. Jadi kita bisa gambar seperti berikut aja. Di mana di bagian kiri ini adalah y-axis untuk gainnya, y-axis untuk magnitude-nya, dan di bagian kanan ini adalah y-axis untuk phase-nya. Dan semua ini adalah frekuensi dalam bentuk logaritmik. Nah, yang kedua adalah untuk zero-nya. Seperti diketahui, zero tadi memiliki plus 20 desibel per dekade di 3 radian per second. Nah, yang pertama kita perlu lakukan adalah mencari 3 radian second ini di mana sih? Nah, di sini kan kita memiliki 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 0,1, yang artinya di bagian kanan 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, kita mencari 3 radian per second, kita cari 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu artinya pasti 1 ya. Semua di pangkat 0 kan 1. Berarti 1, 2, 3. Nah, di sini mulai di 3 radian per second, dia akan naik
sebesar 20 desibel per dekade. Kita bikin 20 desibel per dekadenya bisa ditarik. Di sini kan kita mulai di 3, kita tarik di 3 tapi di 20 di sini ya. Jadi kita tarik aja terus ke atas. Nah, untuk yang bawah kita mulai di 0,3 radian per second. Seperti yang cara tadi, oh di sini 0,1, 10 banget min 1, berarti 0,2, 0,3. Nah, 0,3 naik 45 derajat per dekade. Cuman untuk fase pasti dia akan berhenti. Setelah naik 90 derajat, dia akan berhenti dan kembali lurus. Nah, untuk menggambarnya sendiri, tadi kita mulai dari 3 dan kita akan skip 2 dan cari 3 lagi di 90 derajat ini. Tinggal hubungkan duanya secara asimptotik dan kita akan mendapat komponen kedua yaitu zero-nya. Nah, kemudian untuk polite origin, seperti tadi diketahui, bahwa untuk polite origin dia akan mulai dari awal, dan dia akan melewati untuk titik 1, di sini 1 radian per second di 0 desibel. Jadi dia akan turun terus. Yang penting dia akan melewati titik 1, frekuensi 1 radian per second ini. Dan untuk fasanya sendiri dia hanya lurus di minus 90 derajat. Nah, ini untuk polite origin ya. Jika kalian mendapat zero at origin, dia pasti akan plus 90 dan garisnya akan di atas ini. Dan yang terakhir adalah pol komponen yang satu lagi, di mana S per 5 plus 1, dia akan negatif 20 desibel di 5 radian per second. Di sini 5 radian per second, dia akan mulai turun. Dan dia akan negatif 45 derajat per dekade di 0,5 radian per second. 0,5 radian sini dia akan turun dan berhenti di 50 radian per second. Nah, gimana cara mendapat Bode plot akhirnya? Ya, gampangnya, untuk mendapat Bode plot akhirnya kita hanya perlu menambahkannya saja. Nah, seperti berikut. Dengan bila kita lihat di sini kita mulai dari, kita ada dua komponen yang berada di atas 0, yaitu gain-nya tadi dengan polite origin. Jadi kita bisa menambahkan tadi 23,52 ditambah 40, jadi sekitar 63,52 di sini. Dan dia akan turun 20 desibel per dekade hingga 3 radian per second. Karena di saat 3 radian per second kita mendapat pole yang kedua, kita mendapat zero yang pertama. Zero yang pertama ini dia akan meng-cancel out min 20 desibel per dekade ini. Karena pasti min 20 dari polite origin dikasih plus 20 dari zero, dia akan cancel out. Jadi dia selama 2 radian per second ini dia akan 0 desibel per dekade. Hingga mencapai 5 radian per second, di mana kita bertemu dengan pole berikutnya yang berada yang S per 5 plus 1. Dan dia akan menambahkan negatif 20 lagi. Jadi pada sistem tersebut terdapat negatif 20 plus 20 dan negatif 20 lagi. Outputnya pasti akan menjadi negatif 20 desibel per dekade dan begitu terusnya. Untuk fase sendiri, kita mulai dari negatif 90 derajat. Karena di awal-awal sini, semua sistem berada di 0 derajat kecuali di gain-nya sendiri. Kecuali polite origin, maaf. Kecuali polite origin di negatif 90 derajat, kita mulai terus hingga 0,3 radian per second. Dia akan naik, muncul, dan dia berhenti lagi. Karena muncul pole sendiri, karena dia meng-cancel out dari zero-nya. Dia akan terus hingga zero-nya selesai untuk memberi kontribusi terhadap fase. Akan ada sedikit penurunan lagi, di mana dia akan negatif 45 derajat per dekade hingga kembali lagi ke negatif 90. Nah, untuk stabilitas sendiri, kita bisa mencari gain crossover frekuensinya, di mana di grafik ungu ini akan melewati 0 desibel di sekitar sini, yaitu sekitar 2,5, 2 berapa ini? 10, 12,5 radian per second, dan di situ phase marginnya kita bisa baca dari negatif 180 derajat. Jika negatif 180 ke 90 adalah 90, ini ada tambahan sedikit dianggapnya 10 derajat. Jadi phase marginnya mendapat sekitar 100 derajat. Namun di sini kan untuk phase sendiri tidak melewati negatif 180 derajat. Jadi gimana tuh? Nah, bisa dilihat sini. Jika phase crossover frequency tidak ada, gain margin itu bisa dianggap infinity. Yang artinya sistem itu akan stabil secara indefinitely dan stabil sekali. Nah, mungkin itu saja untuk modul 4. Minta maaf jika ada salahan kata. Terima kasih.